Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Religi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk Dialog Religi Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan sudah tersambung di ujung telepon ada Ustadz kita, ada Ustadz Muhammad Amin SAG MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kembali untuk Religi Pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan topik 5 cara sukses berpuasa, begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, insyaallah Mbak Uci. Insyaallah. Baik, dan mendengar nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon 0741634482 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WA kami ya di 0813 87440803. Tapi di awal, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita ini, Ustadz Muhammad Amin SAG MPDI. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. وفصل لنا أحكامه بالبيان والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صاحب الشفاعة العظمى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى اليوم المصفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Dialog Religi Pagi RRI Jambi dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan segala rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat kembali menjalankan semua rangkaian kewajiban kita selaku hamba Allah. Selawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Dialog Religi Pagi RRI Jambi dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa oleh kita bahwa kita pada hari ini telah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Dan insya Allah tinggal menghitung hari saja lagi. Kita akan masuki gerbang daripada bulan suci Ramadan.
bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang banyak memiliki kelebihan, bulan yang dilipat gandakan setiap amal kebaikan yang kita lakukan, serta bulan yang dirindukan oleh hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah saya bacakan di atas tadi di dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Salah satu di antara kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita pada bulan suci Ramadan, itulah melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya sirriyah. Ibadah yang kuat dan mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sia-sia di bulan suci Ramadan ini. Paling tidak dalam kesempatan ini akan saya kemukakan ada 5 cara agar sukses kita berpuasa. Apa di antaranya? Pertama adalah bagaimana cara kita meluruskan niat ibadah puasa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan memurnikan niat menjalankan ibadah puasa, di mana hanya semata-mata karena Allah. Niat adalah roh amal, inti dan sendihnya. Tanpa niat yang benar, ibadah kita akan sia-sia. Tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal menjadi benar karena niat benar, dan sebaliknya amal jadi rusak karena niat yang rusak. Berkenaan dengan niat ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Oleh sebab itu, luruskanlah setiap niat kita. Tidak hanya ibadah puasa, ibadah apapun yang kita lakukan, tanamkan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berkenaan dengan niat ini, Ibnul Mubarak berkata, Rabbi amalin saghir tu'azibuhun niyah. Rabba amalan kabir tusakhirun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena sebab niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena sebab niat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang kedua agar kita sukses melaksanakan ibadah puasa? Tentunya ibadah yang kita lakukan itu sesuailah dengan aturan dan syariat agama kita. Artinya ibadah yang kita lakukan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan dan kita laksanakan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tentu semuanya ada rukunnya, ada syaratnya, ada hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, dan ada pula yang memberikan pelipat gandaan ibadah yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, tentunya puasa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Di mana kita menahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang kita tahan? Yang kita tahan adalah makan dan minum, serta kita tidak berhubungan suami istri. Akan tetapi lebih daripada itu, seluruh anggota tubuh kita pun melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya ketika berpuasa, di waktu-waktu yang lain pun kewajiban kita adalah untuk mengkonsumsi hal yang haram, makan, minum, pakaian yang halal, dan jangan sampai apa yang kita konsumsi itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan makanan halal inilah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Baqarah 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kaum muslimin sedang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang keempat? Di antara agar ibadah puasa kita sukses, tentunya kita menjaga anggota tubuh kita. Ada persiapan yang mesti kita lakukan. Apa persiapannya? Persiapan jasmania kita. Jangan sampai kita puasa nanti mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Di mana berpuasa tidak hanya sekedar mampu menahan dirinya dari lapar dan dahaga, namun juga mampu menjaga seluruh tubuh dari perbuatan dosa. Banyak di antara orang berpuasa, tetapi mereka hanya dapat menahan lapar dan dahaga. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atas." Banyak orang berpuasa, namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Dan yang di lain sebutnya juga selain daripada rasa haus dan lain sebagainya. Ingat, apapun yang kita miliki, tubuh yang ada pada kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman pada ayat yang ke-65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu telah mereka kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai ibadah puasa kita ini sia-sia. Maka jagalah apa yang kita miliki. Kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kelima adalah kita memaksimalkan ibadah selama bulan suci Ramadan.
Pergunakanlah kesempatan kita. Selagi Allah memberikan waktu luang kepada kita, umur yang panjang, sehat badan, ada kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Bukan hanya melaksanakan ibadah puasa, namun ibadah-ibadah yang lain. Qiyamul lail, baca Al-Quran, perbanyak sedekah. Insya Allah, semoga ibadah puasa kita tahun ini memberikan manfaat kepada kita dan peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Uci. Baik, menarik Anda kami nantikan di 0741634482. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zudi. Ya, silakan dengan Pak Ustadz Amin. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zudi. Ini tema pagi ini misalkan puasa sebulan Ramadan yang dimasuki Allah SWT. Bagi umat Islam ini tahun sekali kita melaksanakan puasa ini. Tetapi umat Islam ini banyaklah ingkarnya, tetapi imannya tidak kuat. Amarahnya tidak terbendung. Puasa-puasa jalan terus. Ibadah lain jalan terus. Bagaimana manusia seperti ini tidak bisa mendung amarahnya, imannya tipis, dikit marah sama orang. Terbendung itulah. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik Pak Zudi, berkenaan dengan apa yang ditanyakan. Ibadah puasa yang kita lakukan setiap tahun di bulan suci Ramadan ini dalam rangka untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Arti kata, dengan ibadah ini bisa mengerem segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada di antara tingkatan ibadah puasa. Ada tingkatan puasa orang awam, di mana puasa yang mereka lakukan itu hanya sebatas al-imsak minal akli wasyurbi wal jima min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Di mana mereka hanya mampu untuk menahan apa yang mereka tahan. Yang mereka tahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, namun omongan, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya, enggak berpuasa. Jadi oleh sebab itu, mari kita maksimalkan ibadah puasa kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, agar ibadah puasa kita ini sukses. Kita tidak ingin puasa kita sia-sia. Kita puasa, tetapi tidak dapat apa-apa. Banyak orang berpuasa, tetapi mereka hanya mampu untuk menahan, tidak makan dan tidak minum saja. Atau mereka hanya dapat lapar dan dahaga, tapi tidak dapat pahala apa-apa. Maka oleh sebab itu Pak Zudi, di bulan suci Ramadan ini, dengan cara kita memperbanyak amal ibadah, kita dekat kepada Allah, insya Allah iman kita senantiasa mengalami peningkatan. Memang dalam hidup ini pasti banyak ujian dan cobaan. Ya, arti kata, siapa yang mampu mengendalikan itu ya diri kita, nafsu kita. Jangan pula ketika kita berbuka itu kita turuti segala nafsu kita. Ingat, kita bukan puasa ibadah yang lain juga banyak. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan ini dengan banyak hal. Di antaranya apa yang kita persiapkan? Persiap ilmu kita, persiap iman kita, persiap fisik kita, persiap amunisi kita, dan persiapan-persiapan yang lain. Semoga ibadah puasa kita bulan Ramadan ini memberikan kebaikan kepada kita. Demikian Pak Zudi. Ya, baik. Pendengar silakan di nomor telepon kami 0741634482 atau bisa berkirim WA ya untuk pertanyaan Anda di 0813 87440803. Dan semoga kita bukan bagian orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga ya Pak Ustadz pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Iya Mbak Uci ya.
Enggak ada suara. Iya, karena yang Pak Ustadz bilang tadi bahwa yang ketiga ini terkait menahan lapar dan dahaga tadi ya Pak Ustadz. Iya, iya. Hmm. Ya, memang arti kata ibadah puasa sebagaimana yang saya sampaikan tadi kan kita intinya menahan. Al-imsak. Jadi kalau kita hanya semata-mata menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu kan kadar puasanya yang sangat minim. Sementara bukan itu aja. Jadi bagaimana kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya ketika Nabi perang dari perang Badar itu katanya, kita baru pulang daripada jihad yang kecil. Nah, sahabat para bertanya, apakah perang itu jihad yang kecil? Ada jihad yang paling gede. Apa itu? Jihadun nafsi. Jadi jihad untuk melawan hawa nafsu. Bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Jadi kita jangan sampai ibadah puasa kita sia-sia. Tidak dapat pahala apa-apa. Lantaran apa? Misalkan kita puasa, ngatur orang, kemudian itu gosipin orang, dengar perkataan yang tidak bagus, langkah kaki kita mengarah kepada tempat yang tidak bagus, maka akan sia-sia aja. Oleh sebab itu, marilah kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk melakukan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Bagaimana yang ada 5 item yang saya sampaikan tadi, luruskan niat kita. Ibadah yang kita lakukan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian kita konsumsi yang halal dan lain sebagainya. Yang keempat, menjaga anggota tubuh kita. Yang kelima, maksimalkan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Uci. Iya, karena luar biasa sekali konsumsi makanan yang halal ya Pak Ustadz Ya ya. betul, ya Mbak. Jangan halal sumbernya tapi haram yang dibeli juga nggak benar ya Pak Ustadz. Betul, dia kan halal itu Mbak. Jadi makanya disebutkan halalun thayyibah. Jadi baik halal dalam cara zatnya, cara memperolehnya, tapi harus ada unsur thayyibnya. Jadi ada unsur yang baiknya. Ada proteinnya juga. Ya kita tidak mungkin misalnya setiap hari makan kangkung, ya walaupun itu halal apa tapi ada unsur thayyibahnya, sehingga bisa membuat fisik kita menjadi kuat. Apalagi ibadah puasa ini biasanya volume makannya itu luar biasa. Tentu menu sajinya pun demikian juga. Oleh sebab itu yang penting keberkahan yang perlu kita peroleh dari apa yang kita konsumsi dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Uci. Iya. Karena berpuasa sudah kita lakukan sepanjang hari ya, dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib, tapi kemudian kita konsumsi makanan yang haram, ya sama saja dengan percuma ya Pak Ustadz ya. Percuma, iya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Yati. Bu siapa? Yati. Bu Yati. Di mana Bu Yati? Mbak. Di mana? Di Sipin, Mbak. Di Sipin. Bu Yati, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Uci, Bu Yanti? Sehat Pak Ustadz, Mbak Uci. Iya. Iya, silakan Bu. Ini Pak Ustadz, kami mengenai sholat. Sholat ya Bu Yanti. Kita kan katanya harus juga membayar sholat-sholat yang tertinggal mungkin tak berapa lamanya. Iya. Mengkodo ya, iya. Tapi apakah ramatiknya itu kita pakai yang kegiatan ba'diyatan tuh? Nah kita atau cuma ngodoi sholat-sholatnya aja Pak Ustadz. Atau subuh atau maghrib atau apa gitu. Tapi ramatik ini kita kodo juga Pak. Jadi kegiatan, kodo terus ba'diyatan. Nah, harus dipakai juga atau harus kita kerjain Pak? Atau cukup kodonya aja Pak yang sholat. Makasih Pak Ustaz. Makasih Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodo sholat. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Yati berkenaan dengan perintah sholat ya. Memang kadang-kadang kita ini kan
apakah itu dilupakan, baik sengaja ataupun tak sengaja. Memang perintah sholat ini merupakan perintah yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan, kecuali dalam keadaan kalau perempuan uzur syar'i, haid, nifas, wiladah, dan sebagainya. Kalau laki-laki tidak ada, kecuali dalam kondisi misalkan dalam musafir pun ada rusuh. Arti kata bisa kita jamak qasar. Bagaimana orang? Jadi ada orang yang ketika itu memang dia memang lupa atau mungkin di ketiduran. Ketika tidur itu di luar waktu sholat, maka itu sifatnya qada. Tapi ketika waktu sholat itu adaan. Kan kadang-kadang ada orang itu sengaja, ya kalau sengaja melupakan, berarti dia berdosa. Tapi bagaimanapun kewajiban kita untuk mengqada. Walaupun ada di antara pendapat juga yang kadang-kadang yang nggak usahlah kita minta ampun kepada Allah aja. Tapi bagaimanapun ikhtiar kita. Jadi menurut ulama itu ya maka kita kewajiban untuk mengqada sholat kita. Jadi sholat bagaimana cara mengqada itu tentunya ada dengan cara mungkin full kita habis gitu. Misalnya dalam setahun itu kita hitung aja berapa kali kita sholat. Ada kadang-kadang cara mengqada itu setiap habis sholat yang wajib, misalkan zuhur, kemudian dia habis itu dia sholat sunat, ba'da zuhur, habis itu ditambah dengan sholat yang juga, yang ia qada itu. Begitulah terus, ya. Seberapa banyak yang ia lakukan dalam rangka untuk dia merasa minta ampun kepada Allah. Ya, dia masa berdosa terhadap apa yang telah ia tinggalkan. Jadi kalau orang yang lupa, ketiduran itu beda. Tapi kalau orang yang sengaja meninggalkan itu luar biasa. Itu arti kata apa? Dia berdosa. Ya, makanya jangankan itu, fawailul lil musallin, maka celakalah wailah orang salat, alladzina hum an salatim sahun. Orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam artian, lalai dalam melaksanakan, atau hatinya yang lalai. Lalai untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang, Ibu Yati, ada di antaranya. Ketika orang misalkan sholat sunnah, qobliyah subuh. Dia misalkan kadang-kadang tidak melaksanakan itu. Ada sebagian itu memperbolehkan kita mengqada ulang sholat sunnah qobliyah subuh itu. Tapi kalau untuk yang lain, mohon maaf, saya belum dapat referensinya. Jadi yang terpenting kita lakukan aja yang wajib-wajib dulu lah. Yang kita tinggalkan itu. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Demikian Ibu Yati. Ya, baik. Masih di nomor telepon kami pendengar 0741634882 atau bisa berkirim pertanyaan di nomor WA 0813 87440803 ya, untuk bersama dalam religi pagi. Ini terkait dengan 5 cara untuk sukses ya. Iya. Berpuasa itu ya Pak Ustadz Iya. ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ini dari Mas Agus. Mas Agus Wijoan. Iya, betul. Silakan. Ini pertanyaan saya tuh, Mbak. Kalau malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada tanggal berapa, malam berapa, terus Qiyamul Lail itu suatu Qiyamul Lail itu di bulan puasa itu ada pahalanya yang terbesar atau bagaimana begitu Pak Ustaz? Assalamualaikum ya Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar dan Qiyamul Lail Pak Ustaz. Baik, Mas Agus ya dari Pijoan, berkenaan dengan malam Lailatul Qadar dengan Qiyamul Lail. Malam Lailatul Qadar ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kapan itu? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu terjadi ketika pada malam-malam ganjil. Jadi makanya Nabi dalam hadis disebutkan ketika 10 malam terakhir itu beliau Qiyamul Lail. Jadi mengeratkan, mengencangkan ikat pinggangnya, membangun keluarganya,
beliau bangun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditentukan ya orang ya tinggal nunggu aja. Ya tapi penting Pak Agus ya mulai dari malam pertama itu memang kita lakukan. Jadi insya Allah itu orang-orang yang pilihan yang akan Allah berikan kepada mereka. Sebab kalau ditentukan malam-malamnya itu ya misalnya malam 27 orang buru-buru ya ini bakal dapat kan. Nah, itu rahasia Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Orang memang niatnya ibadah. Makanya ibadah yang kita lakukan itu kan karena Allah. Makanya kalau orang-orang arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah itu apapun yang mereka lakukan itu semata-mata karena Allah. Jadi lillahi ta'ala. Mau Allah berikan kepada mereka apa itu hanya Allah. Yang penting ibadahlah. Insya Allah apa yang kita lakukan akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi lazimnya itu dalam hadis menyebutkan itu pada malam-malam ganjil. Jadi ada menyebutkan malam yang ke 25, 27, 29 dan berikutnya. Tapi alangkah baiknya dari malam pertama sampai malam terakhir kita beribadah qiyamul lail. Lantas yang kedua qiyamul lail. Kita mendirikan malam. Apa yang kita dirikan? Ya kita zikir, kita sholat. Ya. Ketika pada waktu lain juga ada. Kita silakan kita bangun untuk dekat kepada Allah. Makanya misalnya kita ketika di waktu lain kita Ramadan, kita tahajud. Mungkin berapa rakaat kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan Allah berikan. Kalau kita berdoa akan diijabah oleh Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Kalau kita bertaubat kepada Allah akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Pak Agus, Allah berikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita. Pergunakanlah dalam Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Demikian Pak Agus. Iya, baik. Karena memang Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa ya Pak Ustadz ya, bahwa Iya, Mbak Uci. pahala itu dilipat gandakan. Betul Mbak Uci ya. Dosanya juga ya Pak Ustadz. Iya, dosa juga Mbak Uci. Dilipat gandakan juga Iya, ya. bisa. Iya. Astagfirullah. Jadi memang benar-benar kita harus hati-hati melakukan yang terbaik selama 1 bulan Ramadan ya Pak Iya, Ustadz ya. betul. Karena bukan cuma pahalanya yang dilipat gandakan, tapi kejelekan yang Ya, kita lakukan kejelekan juga akan Allah berikan kepada kita. Astagfirullahaladzim. Baik. Pak Ustadz mungkin di akhir ada yang mau disampaikan sebagai penutup kebersamaan dan juga mengingatkan kembali kita ini terkait dengan bagaimana supaya kita benar-benar menjadi orang yang ibarat kata itu dari kepompong menjadi kupu-kupu ya Pak Ustadz. Iya, betul ya. Ada prosesnya. Demikian. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Dialog Religi Pagi RI Jambi dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan gerbangnya telah berada di depan kita. Tinggal kita menunggu saatnya. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita rindukan. Sebab banyak saudara kita ingin ketemu dengan bulan Ramadan ini. Tetapi mereka diburu, tetapi mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan Ramadan nanti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Setiap ucapan kita, setiap penglihatan kita, setiap pendengaran kita dengarlah hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, agar kita senantiasa sukses, tidak hanya berpuasa, apapun ibadah yang kita lakukan. Terutama sukses dalam kita berpuasa. Sebab nanti ketika kita keluar dari Ramadan ini, kita kembali jati diri kita. Menjadi orang yang muttaqin, orang yang akan mendapatkan jalan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang pertama, yang penting kita lakukan adalah luruskan niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah puasa, sesuai dengan aturan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga tentunya, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, semuanya haruslah halalun thayyibah. Halal dalam proses kita memperolehnya, halal dalam rangka kita
membeli barang-barangnya, dan halal pula, dan lain sebagainya. Dan thayyib, baik, memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian yang keempat, bagaimana puasa kita utuh. Mari kita jaga anggota tubuh kita. Jangan sampai anggota tubuh kita tidak berpuasa. Maka nanti akan sia-sialah. Banyak orang berpuasa, tetapi mereka hanya menahan lapar dan dahaga. Yang terakhir tentunya, mari kita maksimalkan ibadah puasa kita. Mari kita maksimalkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Demikianlah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, demikian kebersamaan kita dalam religi pagi edisi hari ini bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Amin SHG MPDI, dan saya Suci Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.